Tahun 1947. Dunia berada di persimpangan sejarah. Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. Dunia lelah berperang, dengan luka yang masih segar dan kota-kota yang hancur. Namun, meskipun perang besar telah usai, konflik baru mulai muncul di Cakrawala. Konflik ini dikenal sebagai Perang Dingin, sebuah perang yang tidak melibatkan pertempuran langsung. Perang ini berbeda dari yang lainnya. Tidak ada pasukan besar yang bentrok di medan perang terbuka. Sebaliknya, ada kecurigaan, ketidakpercayaan, dan ancaman terus-menerus dari kehancuran nuklir yang membayangi setiap keputusan. Ancaman nuklir ini menciptakan ketakutan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan bayangan kehancuran total yang selalu ada. Perang Dingin adalah pertempuran ideologi, di mana dua pandangan dunia yang sangat berbeda saling berhadapan. Di satu sisi ada Amerika Serikat, negara demokrasi kapitalis yang percaya pada kebebasan individu dan pasar bebas. Di sisi lain adalah Uni Soviet, negara diktator komunis yang mengedepankan kontrol negara dan penindasan kebebasan individu. Dua negara adidaya ini memiliki visi yang sangat berbeda untuk masa depan dunia, dan persaingan mereka akan mendominasi politik global. Amerika Serikat percaya pada kebebasan individu dan demokrasi, dengan harapan menyebarkan nilai-nilai ini ke seluruh dunia. Uni Soviet, di bawah kepemimpinan Joseph Stalin, percaya pada kontrol negara yang ketat dan penindasan kebebasan individu untuk mencapai masyarakat yang egaliter. Dua pandangan yang berlawanan ini akan membentuk dunia selama beberapa dekade mendatang, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi setiap sudut bumi. Perang Dingin berakar dari Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat dan Uni Soviet telah menjadi sekutu melawan Nazi Jerman. Namun, aliansi ini hanyalah demi kepentingan bersama, bukan karena kesamaan nilai-nilai. Stalin bertekad untuk menciptakan zona penyangga negara-negara sahabat di Eropa Timur untuk melindungi Uni Soviet dari invasi di masa depan. Amerika Serikat, di sisi lain, muncul dari perang sebagai negara adidaya global. Negara ini bertekad untuk mempromosikan demokrasi dan perdagangan bebas di seluruh dunia. Dua tujuan yang saling bertentangan ini menjadi panggung bagi Perang Dingin. Eropa menjadi medan pertempuran utama Perang Dingin. Benua itu terbagi oleh apa yang kemudian dikenal sebagai tirai besi. Garis imajiner ini memisahkan Barat yang kapitalis dari Timur yang komunis. Di timur, Uni Soviet mendirikan negara-negara satelit di Polandia, Jerman Timur, Cekoslowakia, Hongaria, dan Rumania. Negara-negara ini dipaksa untuk mengadopsi pemerintahan komunis dan mengikuti kebijakan Soviet. Di Barat, Amerika Serikat dan sekutunya membentuk Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, atau NATO, pada tahun 1949. NATO adalah aliansi militer yang dirancang untuk melawan ekspansi Soviet di Eropa. Uni Soviet menanggapi dengan membentuk aliansi militernya sendiri, Pakta Warsawa, pada tahun 1955. Salah satu krisis besar pertama Perang Dingin adalah blokade Berlin. Mulai tahun 1948, Stalin berusaha untuk memaksa sekutu Barat keluar dari Berlin Barat, yang terletak jauh di dalam Jerman Timur yang dikuasai Soviet. Namun, Amerika Serikat dan sekutunya menanggapi dengan pengangkutan udara besar-besaran. Selama lebih dari setahun, pesawat kargo mengirimkan makanan, bahan bakar, dan pasokan penting lainnya kepada penduduk Berlin Barat. Pengangkutan udara Berlin adalah kemenangan propaganda besar bagi Barat. Itu menunjukkan tekad Amerika Serikat dan sekutunya untuk melawan agresi Soviet. Pada tahun 1950, Perang Dingin memanas di Korea. Korea, bekas jajahan Jepang, telah dibagi menjadi dua zona setelah Perang Dunia Kedua. Uni Soviet mendukung pemerintahan komunis di utara, sementara Amerika Serikat mendukung pemerintahan non-komunis di selatan. pada tanggal 25 Juni tahun 1950. Pasukan Korea Utara menginvasi Korea Selatan. Amerika Serikat, dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, melakukan intervensi militer untuk membelah Korea Selatan. Perang Korea adalah konflik brutal yang berlangsung selama 3 tahun dan mengakibatkan jutaan korban jiwa. Perang berakhir dengan jalan buntu. Korea tetap terbagi, dengan zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Utara dan Selatan. Perang Korea adalah pengingat yang nyata akan bahaya Perang Dingin dan potensi konflik negara adidaya untuk meningkat menjadi perang global. Mungkin momen paling berbahaya dari Perang Dingin terjadi pada bulan Oktober 1962. Amerika Serikat menemukan bahwa Uni Soviet sedang membangun pangkalan rudal nuklir di Kuba, hanya 90 mil dari pantai Florida. Rudal-rudal ini dapat mencapai kota-kota besar Amerika dalam hitungan menit.
Dunia menahan napas saat Presiden John F. Kennedy dan Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev terlibat dalam kebuntuan yang menegangkan. Selama 13 hari, dunia berada di ambang perang nuklir. Akhirnya, Khrushchev setuju untuk memindahkan rudal-rudal itu dari Kuba dengan imbalan janji AS untuk tidak menginvasi pulau itu. Krisis rudal Kuba adalah pengingat yang menyadarkan tentang betapa rapuhnya perdamaian di zaman nuklir. Titik nyala utama lainnya dari Perang Dingin adalah Perang Vietnam. Vietnam, seperti Korea, telah dibagi menjadi utara yang komunis dan selatan yang non-komunis. Pembagian ini mencerminkan ketegangan global antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Konflik ini tidak hanya menjadi pertempuran militer, tetapi juga pertempuran ideologi yang mendalam. Amerika Serikat semakin terlibat dalam mendukung Vietnam Selatan melawan pemberontakan Viet Cong komunis di selatan dan tentara Vietnam Utara. Keterlibatan ini dimulai dengan pengiriman penasihat militer, dan kemudian meningkat menjadi keterlibatan penuh dengan pasukan tempur. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara, sesuai dengan doktrin domino yang diyakini oleh banyak pemimpin Amerika pada saat itu. Perang Vietnam adalah konflik yang panjang dan mahal bagi Amerika Serikat. Lebih dari 58.000 tentara Amerika tewas dalam perang tersebut. Selain itu, ratusan ribu lainnya terluka, dan banyak yang kembali dengan trauma psikologis yang mendalam. Biaya finansial perang juga sangat besar, menguras sumber daya yang bisa digunakan untuk keperluan domestik. Dukungan publik untuk perang memudar seiring dengan berlarut-larutnya konflik. Amerika Serikat akhirnya menarik diri dari Vietnam pada tahun 1973. Protes anti-perang meluas di seluruh negeri, dengan banyak warga Amerika yang merasa bahwa perang ini tidak dapat dimenangkan dan tidak sepadan dengan pengorbanan yang dilakukan. 2 tahun kemudian, pasukan Vietnam Utara yang komunis menyerbu Vietnam Selatan, menyatukan negara itu di bawah pemerintahan komunis. Kejatuhan Saigon pada tahun 1975 menandai berakhirnya perang dan kemenangan bagi Vietnam Utara. Peristiwa ini juga menandai kegagalan besar bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Asia Tenggara. Perang Vietnam memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat Amerika, memicu sentimen anti-perang dan menyebabkan hilangnya kepercayaan pada pemerintah. Generasi muda Amerika khususnya menjadi sangat skeptis terhadap kebijakan luar negeri pemerintah dan mulai mempertanyakan otoritas yang ada. Warisan perang ini masih terasa hingga hari ini, baik di Amerika Serikat maupun di Vietnam. Persaingan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terbatas pada bumi. Persaingan ini meluas ke luar angkasa, di mana kedua negara berusaha menunjukkan keunggulan teknologi dan ilmiah mereka. Kedua negara adidaya itu juga terlibat dalam persaingan sengit di luar angkasa. Mereka berlomba untuk menjadi yang pertama dalam berbagai pencapaian luar angkasa, dari peluncuran satelit hingga pendaratan manusia di bulan. Pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik, satelit buatan pertama yang mengorbit bumi. Ini adalah langkah besar dalam eksplorasi luar angkasa dan menunjukkan kemampuan teknologi Soviet kepada dunia. Pencapaian ini mengejutkan Amerika Serikat dan memicu perlombaan antariksa. Amerika merasa tertantang dan segera merespons dengan mempercepat program luar angkasanya sendiri. Amerika Serikat menanggapi dengan membentuk NASA dan menggelontorkan sumber daya ke dalam program antariksanya sendiri. NASA, atau National Aeronautics and Space Administration, didirikan pada tahun 1958 dan menjadi pusat dari upaya Amerika untuk mengejar ketertinggalan dari Soviet. Kedua negara mencapai tonggak sejarah yang signifikan dalam eksplorasi ruang angkasa. Mereka meluncurkan berbagai misi dan mencapai banyak pencapaian penting, seperti mengirim manusia pertama ke luar angkasa dan mendaratkan manusia di bulan. Pada tahun 1961, kosmonot Soviet Yuri Gagarin menjadi manusia pertama di luar angkasa. Penerbangannya mengelilingi bumi dalam Vostok 1 adalah momen bersejarah yang menandai pencapaian besar bagi Uni Soviet. Hanya beberapa bulan kemudian, astronot Amerika Alan Shepard menjadi orang Amerika pertama di luar angkasa. Misi suborbitalnya dalam Freedom 7 menunjukkan bahwa Amerika Serikat juga mampu mengirim manusia ke luar angkasa. Dan pada tahun 1969, astronot Amerika Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang berjalan di bulan. Pendaratan Apollo 11 adalah puncak dari perlombaan antariksa dan menunjukkan dominasi Amerika dalam eksplorasi luar angkasa. Perlombaan antariksa adalah bukti kecerdikan manusia dan kekuatan inovasi teknologi. Ini menunjukkan bagaimana persaingan dapat mendorong kemajuan ilmiah dan teknologi yang luar biasa. Itu juga menyoroti persaingan yang ketat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Meskipun ada ketegangan dan konflik, perlombaan antariksa juga membawa banyak manfaat bagi umat manusia, termasuk perkembangan teknologi yang kita nikmati hingga hari ini.